bagaimana perasaan kamu sebelum kamu menuju sekolah atau sebelum kamu masuk ke kelas? Aku penasaran dengan pelajaran yang dikasih guru ataupun hal apa sih yang harus dipelajari hari ini. Oke, setelah kamu masuk ke dalam kelas, tadi kita belajar tentang dongeng. Bisakah kamu menceritakan kembali isi dongengnya tadi? Tentunya Oke, silakan. Di sebuah desa terdapat raja dan menteri yang bodoh. Para menteri-menteri pun menyarankan raja untuk membuat satu hukum. Hukumnya adalah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Dan menteri pun menyarankan raja untuk membuat makanan menjadi hanya satu poin saja. Raja pun menyetujui dan raja pun menyebarkan hukum tersebut. Nah, rakyat-rakyat pun menjadi marah. Rakyat pun tidak berani bilang kepada raja ataupun komplain kepada raja, sebab raja akan menghukum mereka seberat-berat mungkin. Nah, suatu saat datanglah petapa dengan muridnya. Nah, petapa pun melihat sekeliling desa dan tidak terdapat seorang pun pada desa pada siang hari tersebut. Lalu murid pun berbicara kepada gurunya, "Guru, bolehkah saya mencari sarapan?" Guru tersebut bilang, "Tentu saja muridku, kamu boleh pergi mencari sarapan." Saat muridnya mencari sarapan, guru-guru pun berkeliling mencari seseorang yang ada di desa tersebut pada siang hari. Saat murid mencari murid pun bilang, "Guru, kita tinggal saja di desa ini. Desanya terdapat makanan yang murah dan dapat setiap hari kita makan enak." Jadi murid tersebut pun bilang, guru pun bilang, "Kita tidak boleh tinggal di sini. Kerajaan dan desa ini aneh." Lalu murid pun terdiam. Lalu murid pun menjawab, "Ya sudah, kalau guru tidak mau, saya saja yang tinggal di sini. Saya bisa makan sepuasnya dan setiap hari makan dengan enak." Guru pun meninggalkan muridnya dan mencari sesuatu yang janggal di desa tersebut. Pada suatu saat, ada pencuri yang masuk ke dalam sebuah rumah milik suatu pedagang. Saat pencuri itu hendak pergi dari rumah tersebut melalui jendela dari tembok dari jendela tersebut runtuh. Dan lalu pencuri itu pun terluka. Saudara dari pencuri tersebut mencari raja untuk meminta keadilan. "Raja, hari ini saya akan meminta sebuah keadilan. Saudara saya saat melakukan tugasnya, saudara saya terluka karena tembok yang dibangun tidak beres." Lalu raja pun memanggil pemilik dari rumah tersebut. Pemilik itu pun bilang, "Raja, tembok itu sudah dibangun dari masa ayah saya." Lalu raja pun memanggil pembuat tembok. Pembuat tembok tersebut bilang, "Saya tahu kenapa saya membuat tembok itu tidak beres. Saat itu ada seorang penari yang mengganggu pembuat tembok tersebut dengan lonceng kakinya. Jadi pembuat tembok tersebut menjadi terganggu sehingga pembuatan tembok tidaklah baik." Lalu raja pun memanggil penari tersebut. Penari tersebut pun bilang kepada raja, Raja, saat itu saya sedang lari karena ada seorang pedagang penjual emas yang telah perhiasan emas mengejar saya." Lalu pedagang emas tersebut pun dipanggil oleh raja. Raja pun bilang, "Aduh, kasus ini semakin sulit." Lalu raja pun bertanya kepada pedagang emas, pembuat perhiasan emas. Pedagang itu pun bilang, "Waktu itu saya hendak mengantarkan perhiasan emas kepada suatu pedagang, yaitu pedagang yang tembok rumahnya hancur." Lalu raja pun menghukum pedagang yang rumah temboknya hancur dengan mendorong pedagang tersebut ke dalam suatu tebing yang curam. Lalu raja pun mencari seseorang untuk bersama dengan pedagang tersebut, yaitu murid dari petapa suci yang
sudah gemuk karena kebanyakan makan. Murid dari Petapa Suci itu pun memanggil gurunya, guru-guru. Gitu. Gurunya datang, lalu pun bertanya kepada muridnya, ada apa murid? Guru, saya hendak dilempar ke dalam bukit. Jadi guru tersebut pun bilang, biarkan saja saya yang dilempar. Murid itu pun mengetahui bahwa gurunya itu sedang bermain trik. Jadi murid itu pun seolah-olah ikut bermain. Lalu raja pun bertanya, kenapa kalian bertengkar? Raja pun bilang, Petapa Suci itu pun bilang, jika kita dilempar ke dalam bukit oleh Petapa Suci, kita akan bertemu dengan peri yang kuat dan dapat mengabulkan keinginan yang berupa menguasai seluruh dunia. Raja pun tidak terima akan hal tersebut. Lalu raja pun berkata kepada Petapa Suci, biarkan saja saya yang dilempar ke dalam bukit tersebut dengan menteri-menteri saya. Petapa Suci tersebut pun melempar. Keesokan harinya Petapa Suci pun melempar raja dan menteri-menterinya ke dalam bukit. Nah, di dalam bukit itu terdapat jaring-jaring yang sudah dirangkai oleh Petapa Suci untuk keesokan harinya. Lalu raja pun bilang, maafkan saya terlalu bodoh dalam mengatur hukum dan desa-desa dalam kerajaan. Lalu Petapa Suci yang baik menolong raja dan menolong menteri-menterinya untuk naik kembali. Raja pun bilang, saya terlalu bodoh dalam mengatur desa dan kerajaan. Saya merasa kamu ada orang yang bijak yang dapat mengatur desa dan kerajaan. Mulai dari hari ini kamu akan menjadi raja dari desa tersebut. Lalu Petapa Suci mengatur ulang kembali hukum-hukum dan menjadikan pagi menjadi pagi, siang menjadi siang, dan malam menjadi malam. Dan harga makanan kembali. Lalu semua rakyat-rakyat hidup bahagia selamanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kamu sudah dapat menceritakan kembali apa yang sudah kita simak tadi. Nah, sekarang kamu bisa ambil pesan tidak dari cerita tersebut? Kira-kira apa ya pesannya? Jangan menjadi orang yang serakah karena sebuah kekuasaan dan keinginan. Jadilah orang yang memahami ilmu dan tidak menjadi orang bodoh. Oke, terima kasih. Nah, setelah kamu belajar nih dari dongeng tadi dan kamu sudah mendapatkan pesannya, bagaimana perasaan kamu setelah belajar tadi? Saya merasa dongeng ini sangat seru dan mengajarkan kita untuk memahami ilmu yang telah diajarkan. Supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh ya, tidak bisa dibodoh-bodohi ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan.